Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, sudah lama saya tidak kunjungi rumah roti. Hari ini kembali saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu apa yang menjadi bagian saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau terus berjalan, siapa yang mau berjalan dalam rancangan Tuhan? Saudara mau berjalan dalam rancangan Tuhan? Satu hal yang sangat luar biasa yang patut kita ketahui bahwa kita ini orang-orang yang berbeda dengan orang lain. Anda setuju? Kenapa kita berbeda? Karena kita ditebus. Berarti orang yang ditebus tentu berbeda dengan orang yang tidak ditebus. Perbedaannya apa? Ada beberapa poin. Perbedaannya ketika kita ditebus, maka kita dilepaskan dari pengaruh si jahat. Dari kuasa si jahat ya. Orang yang ditebus adalah orang yang dilepaskan dari tekanan atau dari perbudakan dosa. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang berikutnya adalah orang yang ditebus Tuhan, setelah dia dimerdekakan, setelah dia dilepaskan dari ikatan dosa, maka orang yang ditebus itu adalah orang yang masuk dalam rancangan Tuhan. Jadi ada dua hal yang malam hari ini Bapak Ibu perlu ketahui. Kalau kita ditebus berarti kita dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Ya, ini harus paham secara kuat nih. Sebab saya melihat banyak orang percaya tidak mengerti bahwa hidupnya telah ditebus. Dari mana saya tahu? Yaitu orang-orang itu terus membesar-besarkan tekanan, membesar-besarkan pengaruh daripada kuasa kegelapan. Kalau kita terus-menerus membesar-besarkan perbuatan si jahat, berarti nomor satu kita tidak menyadari bahwa kita telah ditebus. Ya, kita membesar-besarkan masalah yang datang dalam hidup kita, tenggelam di dalam permasalahan, jadi stres dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda bahwa kita tidak mengerti arti penebusan yang sesungguhnya. Ada berapa banyak yang saya lihat kemanapun saya melayani, ketika orang-orang datang minta didoakan, saya menemukan satu kesimpulan adalah memang masalah itu ada. Tetapi bagi orang-orang yang ditebus, dia tidak berhenti di dalam masalah. Masalah memang ada, sebab iblis memang ada sekarang ini. Dia belum dihukum. Tapi kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, di situ Paulus berkata begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pernyataan ini, statement atau tulisan Paulus ini harusnya kita tangkap secara jelas. Dikatakan kita tahu, kita harus tahu bahwa kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena untuk itulah dia datang. Alkitab berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes pasal yang pertama berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya. Dan dia menebus milik kepunyaannya. Yang tadinya di bawah kendali dosa, yang tadinya di bawah penguasaan dosa, lalu ditebus. Nah, pengertian tentang penebusan, pada akhirnya saya menemukan bahwa ternyata orang Kristen tidak mengerti dengan kuat pengertian tentang penebusan, sehingga hidup mereka masih terbelenggu. Yang kita tidak sadar, itu begini, setan bisa lihat apakah kita mengerti atau tidak tentang penebusan. Si jahat bisa lihat apakah kita mengerti penebusan atau tidak, kita betul-betul mengalami kemerdekaan atau tidak. Setan bisa lihat. Saya punya contoh dulu waktu kami sekeluarga tinggal di Jayapura. Kita pelihara burung kakatua. Dan kita pelihara burung kakatua dari muda sampai dia udah tua gitulah ya. Terus satu ketika dia biasa kan kalau orang pelihara burung kakatua itu kan hanya di besi, bukan di dalam kandang. Besi lalu kakinya dirantai. Satu ketika saya bangun pagi-pagi melihat rantainya putus. Sudah putus rantainya. Tapi saking lamanya burung kakatua itu dirantai, jadi dia sudah tidak biasa lagi terbang. Dia masih berdiri di atas besi itu, padahal rantainya sudah putus.
Dari situ saya lihat itu menjadi sebuah ilustrasi. Ketika kita ditebus, kita seharusnya bergerak mengalami kemerdekaan yang diberikan. Tapi mindset budak ini tetap ada, padahal kita sudah ditebus. Kita masih merasa tidak mampu, tidak bisa, merasa tidak kuat, padahal kita sudah dimerdekakan. Jadi apa yang terjadi dengan burung kakak tua saya yang di Papua itu membuktikan bahwa kalau sudah kelamaan dirantai, sekali lagi kalau sudah kelamaan dirantai, padahal rantainya sudah putus, dia sudah tidak lagi, dia sudah betah di tempatnya. Dia tidak mau lagi terbang. Dia sudah tidak mau lagi. Dan itulah ilustrasi yang paling tepat di mana Roh Kudus mengingatkan saya. Masih banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah ditebus. Dia masih pakai cara berpikir yang lama, padahal sudah dimerdekakan. Harus dibantu. Burung kakak tua itu harus saya angkat, lalu saya lepas. Baru dia sadar bahwa dia bisa terbang, karena sudah terlepas dari rantainya. Itulah permasalahan yang ada pada orang Kristen. Sehingga setan masih bisa mengendalikan. Karena ingat, setan bisa melihat orang-orang yang tidak mengerti arti penebusan. Dan ketika setan tahu bahwa orang-orang itu tidak mengerti tentang penebusan, setan terus melepaskan intimidasi, terus melepaskan pengaruhnya. Akhirnya orang-orang enggan untuk bertindak. Imannya tidak pernah teraktivasi karena tidak menyadari bahwa hidupnya sudah ditebus. Itu persoalan loh. Saya sudah lihat di dalam tahun-tahun dalam pelayanan, lihat seperti itu. Padahal kalau kita mengerti penebusan, status kita berubah. Status kita berubah pada waktu kita ditebus. Yang tadinya budak, tidak menjadi budak lagi. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui, setelah kita ditebus, kita dibawa ke dalam satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Sampai kita masuk di dalam penggenapan janji. Yang saya selalu sebut bahwa ada masa depan atau ada destiny yang Tuhan siapkan. Kemudian Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan. Bukan rancangan kegagalan. Bukan. Bukan rancangan kebangkrutan. Bukan. Halo? Bukan rancangan sakit penyakit. Bukan. Tapi rancangan yang memberikan hidup. Hidup yang penuh dengan harapan. Itulah perjalanan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Tapi dari dua hal ini, ternyata tidak banyak yang mengerti bahwa setelah ditebus, ada perjalanan di mana pengharapan kita akan tergenapi. Dan yang saya amati, akhirnya kehidupan orang percaya ini stagnan, tidak bergerak. Bahkan banyak yang masih terdipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tidak mengalami terobosan dalam hidup. Bahkan hidupnya dipenuhi oleh ketakutan. Ketakutan demi ketakutan. Akhirnya tidak bergerak kemana-mana. Tidak mengerti penebusan. Kemudian tidak mengerti rancangan Tuhan. Tidak pergi kemana-mana. Seperti si burung kakak tua tadi. Rantainya sudah putus. Dia tidak menyadari bahwa dia bebas sekarang. Dia bebas untuk terbang. Tapi dia tidak mau. Harus saya angkat, pindahin, baru saya lepas. Tetapi kesadaran diri tidak ada. Itu yang terjadi. Nah, ada berapa banyak orang percaya
Ada berapa banyak orang Kristen level pengertian penebusan yang gak dapat. Ini saya beritahu ya, kalau kita mengerti kekuatan sebuah penebusan, maka itu akan mengundang mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kalau Yesus melepaskan kita dari penebusan, Dia melepaskan kita dari tali-tali ikatan kuasa kegelapan yang membelenggu kehidupan manusia. Berbagai macam belenggu yang iblis buat atas manusia. Kutuk, sakit penyakit, kelemahan, kegagalan, itu semua produk daripada ikatan kuasa kegelapan. Orang tidak bisa maju karena juga tidak tahu identitas. Ini dua hal ya, Bapak Ibu catat baik. Tidak mengerti penebusan dan juga tidak mengerti rancangan Tuhan. Bagaimana rancangan Tuhan itu tergenapi. Menjadi stagnan, stagnasi, tidak bergerak kemana-mana. Malam hari ini, kalau saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya mau kita semua melihat gambaran bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel adalah satu bukti yang sangat nyata, sangat konkret, tidak di awan-awan. Tapi itu bukti nyata karena bangsa itu ada sampai hari ini. Nomor satu, ketika Tuhan mengadakan perjanjian untuk melepaskan bangsa Israel, Tuhan menggenapi perjanjiannya. Betul apa tidak? Tuhan ngomong sama Abraham, keturunanmu akan terlepas. Sampai waktu 400 tahun mereka akan terlepas. Dan betul digenapi. Bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan. Keluarnya bangsa Israel dari perbudakan, itulah manifestasi penebusan yang Tuhan buat dengan bangsa Israel. Dan terjadi, terbukti penebusan itu. Dan di situ kita lihat peristiwa penebusan terjadi dalam Keluaran 12. Dari budak yang tidak punya apa-apa, lalu karena penebusan yang Tuhan janjikan, status mereka berubah. Tadinya budak menjadi ahli waris. Keluar mereka dengan begitu saja. Bukan hanya keluar dari Mesir, kemudian ada perjalanan yang mereka harus lalui sampai ke tanah janji. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan janji penebusan di sini. Tuhan janji tanah perjanjian, tanah Kanaan di situ. Mereka harus mengalami penebusan, kemudian mereka harus berjalan dalam perjalanan sampai mereka masuk ke dalam tanah janji. Dan semuanya sudah terbukti. Dari mereka keluar, mereka berjalan, kemudian mereka memasuki tanah perjanjian. Itu sudah tergenapi. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel, kemudian Paulus berbicara begini, apa yang telah terjadi dengan bangsa Israel, itu bayangan dari apa yang harus terjadi. Perwujudan dari penebusan bangsa Israel dengan tanda darah binatang itu perwujudan perjanjian yang Tuhan buat, yang Yeshua atau Yesus buat. Kalau itu berbicara tentang perjanjian baru, yaitu kehadiran Yesus, korban Yesus, itu terbukti mereka keluar. Seharusnya penebusan Yesus juga membuktikan bahwa kita layak untuk bebas. Saudara, di dalam pemahaman ini saya berdoa, kemudian Roh Kudus ngomong begini, saya harap Bapak Ibu camkan. Di hari-hari terakhir akan muncul orang-orang yang bergerak di dalam iman yang luar biasa. Mulai dari ketika mereka mengerti kembali arti sebuah penebusan. Begitu mereka mengerti arti sebuah penebusan, maka mereka akan mengalami kelepasan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, begitu mereka mengerti bangsa Israel berjalan terus sampai tanah janji, itu rancangan-rancangan Tuhan mulai digenapi dalam perjalanan, maka mereka pun akan mengalami pembuktian
dari perjalanan yang Tuhan beri atas mereka tergenapi. Itu yang Roh Kudus katakan, in the last days there are people, akan ada orang-orang yang sekali lagi seperti bangsa Israel menjadi bukti dari penebusan sampai ke tanah janji, sampai penggenapan dari seluruh kehendak Tuhan di dalam firman. Akan ada lagi. Sekali lagi akan ada lagi. Sekali lagi akan ada lagi. Dan saya berdoa di antaranya adalah orang-orang yang ada di sini. Wah, nggak nangkep ya. Saya berdoa di antaranya adalah orang-orang yang ada di rumah roti ini, yang akan punya pengertian tentang penebusan. Kitab Efesus berkata begini, supaya kamu tahu betapa kayanya bagian yang ditentukan untuk kamu. Supaya kamu tahu betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan. Jadi orang-orang yang mengerti tentang penebusan harus tahu. Efesus 1 berkata, betapa kayanya bagiannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Kita harus tahu loh saudara, dari penebusan itu ada hal-hal yang sangat luar biasa yang disediakan. Harus tahu loh, jangan sampai nggak tahu. Harus tahu loh. Orang-orang yang mengerti penebusan harus tahu loh. The power of redemption. Kuasa penebusan kita harus tahu loh. Apalagi di tengah-tengah suasana seperti sekarang. Krisisnya berkepanjangan. Artinya kalau kita hidup di saat-saat yang susah seperti ini, sekarang kepercayaan orang percaya juga diuji. Apakah kita betul-betul yakin atau tidak? Kalau tidak kita terbawa lagi ketakutan dunia. Sekarang orang-orang ngomong bahwa tahun depan akan memasuki krisis yang baru lagi. Semua orang ngomong krisis tahun depan 2023. Krisis pangan. Habis krisis pandemik, COVID, akan masuk ke krisis baru, krisis pangan. Akan membuat banyak perekonomian rontok. Lalu gimana kita? Ketika dunia berbicara tentang krisis, bagaimana kita kira-kira? Ada orang ngomong begini, Pak, siap-siap loh Pak, tanam sayur-sayuran di rumah. Ya, kalau punya kebun ya lumayan bisa tanam sayur-sayuran. Tapi bagi orang yang tinggalnya di apartemen mau tanam di mana? Hidroponik yang nempel di tembok karena ketakutan krisis pangan. Kesulitan mulai terjadi. Gejolak mulai terjadi. Akibat dari perang Rusia, Ukraine, Rusia dan Ukraina. Mulai tergoncang di Eropa soal gandum. Apa yang terjadi di India? Masalah beras jadi susah nanti. Harga beras akan naik karena Indonesia impor beras. Dan lain sebagainya. Terakhir saya dengar Solar Dex naik. Mobil saya pakai Solar Dex. Pertamina Dex naik. Kalau sudah lihat fakta itu, bagi orang-orang percaya kira-kira gimana kehidupan kita di depan? Belum lagi ketakutan-ketakutan lagi yang nanti akan menimpa hal-hal yang lain lagi. Dengan satu orang yang mampu membuktikan pergerakan keuangan pribadi bisa dimonitor.
Kehadiran satu tokoh yang tidak bisa di-trace di mana dia berada. Tapi keuangan orang-orang penting mulai bisa dibukakan oleh orang ini. Kira-kira mau gimana saudaraku? Ya kalau saudara yang tidak pernah berhubungan dengan internet, tidak punya, ya sudah mungkin tidak merasa tidak terganggu, tapi orang-orang penting mulai diganggu keuangannya, dibuka oleh si hacker ini. Kita bisa lihat itu yang terjadi, ketakutan yang terjadi, dan itu benar-benar real. Tapi bagaimana kehidupan orang percaya sesungguhnya? Makin lama makin diganggu. Iman kita seperti apa? Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat contoh yang ada pada bangsa Israel sebagai pembuktian, kalau Tuhan sudah memulai, Dia akan melanjutkannya sampai sempurna. Kalau Tuhan telah melepaskan bangsa Israel, Dia tidak melepas bangsa Israel lalu bangsa Israel disuruh mengembara tanpa tujuan. Ya. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, ada tujuan, yaitu tanah janji. Tidak dibiarkannya mereka mengembara di padang gurun. Ada namanya perjalanan menuju tanah janji. Haleluya. Sekali lagi saya ulang ini. Waktu bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, penebusan itu kan tidak berhenti di situ, tidak dibiarkan lalu terserah kalian mau kemana. Enggak. Diarahkan berjalan di dalam tuntunan Tuhan sampai mereka masuk kepada tanah janji. Dan sudah digenapi. Berarti dalam kehidupan kekristenan juga sama dong. Ada penebusan, ada perjalanan sampai tergenapi. Dilepaskan dari ikatan dosa, kemudian dibawa kepada rancangan-rancangan Tuhan. Sampai akhirnya kita pun mengalami apa yang menjadi bagian kita yang Paulus katakan dalam Efesus 1. Betapa kayanya, my God, betapa mulianya bagian yang ditentukan. Dalam perenungan ini saya terus merenung, saya berkata, Tuhan, kalau Paulus dibukakan tentang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus, kami mau itu. Kami mau tahu itu. Kami harus tahu apa maksudnya. Paulus bilang, biarlah kamu dibukakan, roh hikmat dan wahyu menyingkapkan kepadamu. Apa ini? Bagaimana ini? Ya, Anda bisa baca terus dalam Efesus 1. Kitab Efesus ini, saya suka sekali karena kitab Efesus ini satu kitab yang menyingkapkan tentang perjalanan misteri karena penebusan. Dari penebusan Yeshua, dari penebusan Yesus, maka orang-orang yang percaya akan karya penebusan akan dibawa untuk berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Dan akhirnya mereka bisa mengerti betapa kayanya bagian yang telah ditentukan bagi orang-orang kudus. Dahsyat sekali. Saya himbau Anda baca dari kitab Efesus. Lebih dahsyat dari semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan nama-nama yang dapat disebut. Kayaknya bagian itu harus ditampilkan tuh. Jauh lebih kuat berkuasa dari pemerintah-pemerintah dan setiap nama yang dapat disebut. Apa artinya? Udah ketemu ayatnya. Ini. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Betapa hebatnya kuasa penebusan dan perjalanan yang Tuhan sediakan. Lebih hebat dari setiap nama. Dan ini kita harus pahami bersama-sama sebagai orang percaya. Menurut saya, jangan lagi kita menjadi orang-orang yang lemah dan dikuasai oleh ketakutan. Orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan adalah orang-orang yang tidak punya pengertian tentang penebusan. Saya jadi ingat pada waktu awal 2020, waktu COVID masuk. Ya, waktu COVID masuk, waduh, habis, banyak yang habis.
Saya juga bingung, saudaraku. Dan bukan hanya orang-orang luar, banyak dari kalangan sendiri juga habis loh. Dan saya adalah orang yang berperkara dengan Tuhan. 2020, 2021 saya berperkara dengan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, kenapa banyak orang percaya habis karena COVID? Mana Tuhan? Dan bukan orang biasa lagi, pengkhotbah lagi. Ngeri loh saudara, kalau saudara ikuti itu. Dan saya berdoa sama Tuhan, kok bisa Tuhan? Kenapa Tuhan bisa seperti ini? Pelan sekali saya berusaha masuk kepada apa yang Tuhan mau katakan. Pengertian tentang penebusan sudah waktunya dipahami secara kuat. Tidak boleh enteng-enteng. Dan akhirnya Roh Kudus ngomong begini, hanya orang-orang yang mengerti tentang kuasa penebusan, mereka akan survive. Dan mereka akan berjalan terus. 2021, 2022. Kemudian mulai ditakuti lagi dengan krisis yang akan datang. Saya berdoa lagi, Tuhan apa lagi ini Tuhan? Roh Kudus ngomong lagi, ada jalan yang harus kita tempuh. Yang harus orang-orang percaya tempuh. Kita buka di dalam ayat Yesaya 48 ayat 17. Di situ dikatakan begini, beginilah firman Tuhan penebusmu. Nah itu. Penebusmu. Jadi ada kata penebus ya. Yang Maha Kudus pencipta Israel. Akulah Tuhan penciptamu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kata faedah menurut saya kurang tepat. Sebab kata faedah itu hanya berfaedah, bermanfaat. Tapi dari arti sebenarnya bukan bermanfaat. Tapi itu berbicara tentang sesuatu yang firm. Yang tidak main-main, yang bersungguh-sungguh. Yang firm. Dalam bahasa Ibraninya, bahasa Inggris dulu kita lihat dalam bahasa Inggris. Ya ini dia. Who teaches you to profit. Profit itu memberikan keuntungan. Dalam bahasa Ibrani ada ya'al atau memberikan keuntungan. Bukan berfaedah. Nah jalan yang Tuhan mau beri karena penebusan sudah terjadi adalah jalan yang memberikan keuntungan. Atau bahasa Yeremia, itu Yeremia 29 ayat 11. Itulah rancangan-rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan kejatuhan. Bukan kebangkrutan, bukan kemiskinan. Bukan kematian. Tapi yang memberikan keuntungan, yang memberikan pengharapan. Itulah perjalanan buat kita semua. Itu harus kita pahami bersama-sama. Kalau enggak, ya hidupnya begini-begini aja. Tapi ini harus tergenapi. Bagaimana caranya? Saya mau beritahu caranya. Belajar dari apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Belajar dari apa yang sudah terjadi dengan orang Israel. Kalau Tuhan memberikan janji kepada orang Israel, janjinya tidak berubah. Mereka keluar dari perbudakan, mereka berjalan di dalam perjalanan sampai ke tanah janji. Kalau mereka memberontak, mereka mati di tengah jalan. Tapi kalau mereka tidak memberontak, mereka sampai ke tanah janji dan sudah terjadi, terbukti. Bagaimana bangsa Israel? Mereka tidak berjalan sembarangan, mereka berjalan dengan tuntunan Tuhan yang jelas. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Nah, dalam hal ini saudara, yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari bangsa Israel berjalan dalam tuntunan Tuhan yang jelas. Dan orang Yahudi dipakai sebagai contoh. Paulus sendiri berkata, bangsa Israel itu sebagai contoh. Nah karena kita putusnya hubungan kita dengan bangsa Israel, maka kita tidak mengerti bagaimana tuntunan Tuhan hari lepas hari, tahun demi tahun, kita nggak tahu.
Tetapi kalau kita lihat ya, maka kita akan melihat dengan jelas. Tuntunan Tuhan buat kita juga harus jelas. Jadi jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi lewat tahun-tahun mereka, lewat perayaan-perayaan mereka, ternyata itu penting untuk kita ketahui sebagai perjalanan kita juga. Sehingga tidak ada satu hari pun, tidak ada satu tahun pun yang terlewatkan. Sebab pada orang Yahudi, setiap tahun itu adalah perjalanan yang penting. Dan ya kami dari komunitas kami betul-betul, saya betul-betul mengajarkan tentang bagaimana mengikuti perayaan-perayaan orang Israel sebagai tuntunan profetik buat kita semua. Kalau kita tidak mengerti tentang perayaan-perayaan mereka atau tahun-tahun mereka, rasanya kekuatan dari iman kepercayaan kita itu tidak mantap. Kita pun harus tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu berlaku semuanya. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama, bagaimana cara Tuhan mendidik orang Israel, itu adalah juga pattern, pola yang Tuhan mau juga kita alami. Kalau kita mengikuti dengan benar, kita akan berhasil sama seperti orang Israel. Dan di dalam perjalanan dari waktu ke waktu yang kami ikuti tahun-tahun Yahudi, saya bisa melihat perbedaannya di tengah-tengah kekelaman. Ada perkataan Tuhan di dalam tahun-tahun kekelaman ternyata. Pada waktu COVID masuk 2020, Roh Kudus berbicara tentang tahun Ibrani 5780. Di mana 5780 artinya firman. Dan Tuhan buktikan begitu COVID masuk 2020-2021, mereka yang memegang firman dengan kuat dan mengerti penebusan akan terluput. Terus berlangsung 2020 ke 2021 itu disebut P-Alef. Terus 2021 ke 2022 disebut P-Beit. Sekarang 2022 ke 2023 P-Gimel. Dan kita ada di dalam permulaan P-Gimel 5783. Dan Tuhan berbicara luar biasa lagi di tengah-tengah orang pada ngomong krisis. Justru Tuhan ngomong it's time to occupy, to conquer. Luar biasa sekali. Kontradiksi betul. Jadi tema 5783 Roh Kudus bertahu itu berbicara bergerak untuk menduduki. Saya berkata Tuhan luar biasa. Kami tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti kelemahan dunia. Ini dia Gimel ini tahun mulai dari sekarang. Bulan ini adalah bulan tahun baru Yahudi. Bulan Oktober ini masuk ke bulan yang ke-7, bulan Ibrani adalah bulan Tishri yang berbicara tentang move to conquer, bergerak untuk menduduki. Di mana orang pada ketakutan, justru Roh Kudus bilang, my people will rise. Orang-orangku akan bangkit di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh dunia. Haleluya. Dan itulah ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita betul-betul akan mengalami perbedaan hidup. Orang mengalami tekanan. Tapi justru Tuhan bilang tahun depan akan ada orang-orang yang naik level. Akan ada orang-orang dipromosi. Akan ada orang-orang yang menduduki area-area baru. Akan ada expansion. Akan ada pengembangan usaha yang baru. Saya semangat. Kenapa? Karena kami mendengar apa yang Tuhan katakan, bukan mendengar apa yang dunia katakan. Silakan saja dunia mengalami krisis, tapi janji Tuhan ya dan amin. Oh haleluya, betul. Dunia boleh mengalami padang gurun, tetapi Tuhan bilang aku mau buat jalan di padang gurun. Karena pernah baca dalam Yesaya itu, belumkah kamu mengetahui naik? Kenapa di tengah-tengah permasalahan mereka diberkati? Ada apa dengan hal ini? Dan kita akan bersaksi sebab Tuhan yang berjalan di hadapan kami.
Sebab Tuhanlah yang menuntun perjalanan kami. Sebab Tuhanlah yang telah menebus kami. Dia menebus kami, Dia membawa kami di dalam jalannya. Dan itu bukan jalan kegagalan, jalan kehidupan. Nah, jadi permasalahannya karena kita tidak terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani, banyak dari orang Kristen jadi nggak jelas perjalanannya ke depan gimana. Tapi ketika saya bagikan ini, mulai banyak orang mengerti dan mulai banyak orang kembali antusias. Mulai banyak orang berkata, yes, kami pun mau mengadopsi tahun-tahun Ibrani buat kami. Kami pun mau berjalan dalam rancangan Tuhan yang Tuhan sudah buktikan kepada bangsa sulung, bangsa Israel. Dan bahkan ketika saya berbicara tentang hal ini, waktu saya pergi ke Surabaya, saya juga ngomong dengan komunitas kami di Surabaya. Ada pengusaha yang mulai masuk dalam penggenapan. Sampai dia bilang, wow. Mulai terjadi transaksi-transaksi baru. Deal-deal bisnis yang baru. Dia tidak menyangka kenapa itu bisa terjadi. Saya katakan, karena ini adalah tahunnya Tuhan. Karena Tuhan menuntun di dalam tahunnya Dia. Dia mau kita masuk di dalam tahunnya Dia. Itu perbedaannya. Jadi kalau orang tidak mengenal Kristus dalam keadaan ketakutan, tapi orang yang mengenal penebusan dan berjalan dalam rancangan Tuhan, atmosfernya pasti berbeda, semakin luar biasa. Dan saya mau katakan, janji Tuhan tidak bisa ditahan oleh setan. Janji Tuhan tidak bisa dibendung oleh kuasa kegelapan. Oh yes, haleluya. Kalau Dia sudah berjanji, tidak mungkin Dia tidak genapi. Kalau Dia sudah mengatur semuanya, kita akan semakin bergairah. Indonesia adalah negeri yang Tuhan katakan, kalau kita orang-orang benar, kita bersungguh-sungguh, Indonesia pun akan mengalami kelepasan dari krisis. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada pesan profetik di atas bangsa Indonesia. Ya, tanpa kita sadari kita punya kesamaan dengan orang-orang Israel. Yang pertama adalah bangsa Israel mendeklarasikan Tuhan yang satu. Kita pun mendeklarasikan ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa disadari kita memiliki filosofi, moto sama dengan bangsa Israel. Dan masih banyak lagi kriteria nubuatan tentang bangsa ini. Jadi apa yang akan terjadi sebenarnya di bangsa ini dahsyat. Melalui orang-orang percaya terlebih dahulu. Saudara mau dibedakan dari yang lain? Karena sudah pasti, kalau kita menerima penebusan dan kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka perjalanan kita berbeda. Dan akhirnya betul-betul kita dibedakan dari bangsa yang lain. Setuju? Saya mau bawa kita kepada doa Musa pada waktu Musa minta Tuhan menyertai. Waktu Musa minta kasih karunia. Lalu Musa bilang begini, dari manakah kami dapat dibedakan dengan bangsa lain di muka bumi ini? Kalau bukan Engkau yang menuntun kami. Kalau Engkau yang menuntun kami, maka kami akan dibedakan. Ini ayatnya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami? Sehingga kami, aku dengan umatmu, dibedakan. Wow. Dari segala bangsa di muka bumi ini. Pahami loh saudara, dibedakan. Harus masuk sampai ke alam bawah sadar. Aku harus dibedakan dari yang lain. Karena pembelaan Tuhan akan benar-benar nyata. Halo? Saudara nanti akan lihat, orang yang bersungguh-sungguh akan ketahuan, tapi orang yang berpura-pura akan juga ketahuan. Karena Tuhan mau membedakan. Tidak sembarangan orang menyebut nama Tuhan, diekspos. Saya lihat sekarang sedang terjadi expose
Kenapa? Karena Tuhan mau mengadakan perbedaan. Bukan hanya orang menyebut nama Tuhan atau Kristen, tapi orang yang mengerti penebusan dan berjalan dalam rancangan Tuhan akan dibedakan. Nanti akhirnya apa? Keselamatan akan juga dialami oleh orang-orang lain yang tidak mengenal siapa Tuhan, siapa juru selamat. Jadi sebenarnya kita ada di momentum revival yang sangat luar biasa. Asalkan kita mau terlibat di dalamnya. Karena nanti orang akan lihat, ih kita kok hancur, kenapa kamu semakin luar biasa? Akan ada perbedaannya. Kita sedang memasuki perbedaan. Manifestasi dari perbedaan antara lain, Tuhan mengekspos kejahatan-kejahatan. Supaya orang-orang benar ini akan muncul. Saudara percaya, saudara akan lihat nanti di bangsa ini, orang-orang benar, orang-orang kepercayaan ini akan muncul. Di bangsa ini. Masuk sampai kepada pemerintahan loh. Orang-orang yang setia, orang-orang hidup benar, yang mau berjalan dalam rancangan Tuhan. Ini akan diangkat Tuhan. Di kalender Ibrani 5783 akan dimuliakan. Kalau saudara tahu betul, saudara akan berbahagia. Sebab kalau kita dibedakan dari yang lain, ada penyertaan, ada kuasa yang bekerja. Ada area-area yang kita duduki. Ini luar biasa. Kalau di tahun-tahun yang lalu mungkin usaha saudara ketahan. Tapi saya mau katakan 5783 gak ada lagi dapat menahan usahamu. Kalau kita berjalan benar, ikuti kalender Tuhan, perjalananmu akan menjadi perjalanan luar biasa mulai tahun ini. Akan terjadi secara supranatural. Pertolongan Tuhan yang hebat itu akan terjadi lagi. Supaya dunia tahu pertolongan, keselamatan, pembelaan, penyertaan hanya di dalam satu nama yang kita sebut Yesus Kristus atau Yeshua HaMasiah. Ya, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo terkoneksi dengan apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Belajar dari mereka, ikuti tahun-tahun mereka, ikuti perayaan-perayaan mereka. Lihat bagaimana Tuhan menuntun mereka tergenapi semuanya. Dan tahun-tahun yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, termasuk perayaan-perayaannya, itu berlaku juga untuk orang Kristen. Perayaan Yahudi itu ada 7. Tetapi orang Kristen cuma mengikuti 2, Paskah dan Pentakosta. Ada 7. Tahun-tahun juga penting untuk kita ikuti. Kalau Anda ikuti baik-baik dan melihat baik-baik, wow, perjalanan kita bisa jelas. Bahkan ketika Yesus akan datang kembali, kita tahu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita ada di hari-hari yang luar biasa. Kita ada di waktu-waktu yang dahsyat. Jangan membuat diri kita menjadi lemah. Jangan terintimidasi. Jangan menoleh ke kiri, ke kanan, dan menoleh ke belakang. Jangan dengar apa yang dunia katakan. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Dengar hanya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Maka hidupmu akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Kalau Paulus berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Mari kita temukan itu. Betapa kayanya seperti apa, mari kita lihat. Itu hanya bisa dibukakan dalam perjalanan yang kita ikuti. Kekayaan dan kemuliaan Tuhan tidak sekaligus dibukakan. Tapi itu akan dinyatakan dari tahun-tahun yang kita lalui. Dan kita harus tahu tahun-tahun Ibrani itu seperti spiral yang semakin hari semakin naik. Dia tidak flat, tapi dia semakin hari semakin naik. Berarti perjalanan kita harus semakin hari semakin naik. Bukan turun, bukan flat, tapi semakin hari semakin naik. Pengalaman tahun lalu dan pengalaman tahun ini harus berbeda. Sebab perjalanan kita naik. Sebab dari tahun-tahun yang Tuhan beri ada pesan
secara khusus yang harus kita tangkap. Kalau kita ikuti baik-baik, wow, sukacitanya itu gak kebayang. Orang akan cemburu, orang akan berpikir, ada apa dengan mereka? Selalu ada mujizat, selalu ada penyertaan, selalu ada pembelaan. Dan Tuhan mau lakukan itu. Satu kali saya hubungi seorang pengusaha yang adalah kawan lama saya. Lalu saya bilang begini, apa kabar kamu? Waduh, dia bilang, Pak, kita lagi susah nih. Saya lagi dizolimi katanya. Lalu saya bilang, you datang deh di tanggal 10. Saya singkapkan hal itu supaya kamu ngerti. Kamu orang marketplace. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, pembelaan Tuhan akan menjadi nyata dalam hidupmu. Karena Roh Kudus katakan, di tahun 5783 Peggy Mel akan juga terjadi pembelaan-pembelaan di dalam pengadilan. Orang-orang yang sudah ada di dalam kasus sampai naik ke pengadilan, itu akan dibela oleh Tuhan. Karena akan terjadi mujizat yang ajaib. Karena Tuhan mau menggenapi perkataannya. Tuhan berkata, kamu maju, kamu duduki, dan kamu alami apa yang menjadi janjiku. Haleluya! Saudara mau? Buka hatimu dan berkata, aku mau ada di dalam perjalanan. Aku mau ada di dalam jalanmu. Aku mau ikuti. Aku mau mengalami. Aku tidak mau seperti apa yang dikatakan dunia. Aku harus berbeda. Aku harus dibedakan. Aku harus dibedakan. Bisa nggak Anda katakan bersama saya, aku harus dibedakan. Aku harus dibedakan. Karena aku berjalan dalam jalan Tuhan. Aku harus dibedakan. Nanti ada hal-hal yang ajaib yang dulu Anda tidak pernah berpikir. Tahu-tahu itu terjadi. Sebab Tuhan akan benar-benar membuat perbedaan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari Anda berdoa, ngomong sama Tuhan. Aku mau berada di dalam jalan-jalan-Mu. Tuntunlah aku di dalam jalan-Mu. Sampai aku mengalami dengan jelas pertolongan-Mu. Sampai aku mengalami pembelaan-Mu. Seperti bangsa Israel setelah mengalami penebusan, mereka berjalan sampai ke tanah janji. Aku pun rindu untuk mengalami penggenapan janji. Saudara berdoa dan saudara berkata, aku mau bersepakat Tuhan. Angkat hatimu dan mulai berdoa. Mari mulai berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku rindu berjalan di dalam jalan-Mu, menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Aku mau berjalan di dalam jalan-Mu, berjalan maju bersama-Mu. Oh yes. Aku mau ya Tuhan, bawaku berjalan di jalan-Mu.